Dalam perjalanan bisnis Anda untuk bisa sukses, jauh lebih gampang dan indah prosesnya kalau bisa punya tim, punya co-founders, punya partners, orang inti, orang dalam yang bisa sharing sukses Anda tapi juga bisa bantu sharing kesulitan, challenges, apa yang terjadi di sehari-harian dalam kegiatan bisnis Anda yang mungkin pahit, jauh lebih gampang, jauh lebih menyenangkan, jauh lebih profitable, jauh lebih mudah prosesnya kalau ada tim yang mendukung. So, topik video ini adalah untuk Anda yang para entrepreneurs, orang-orang founders yang mungkin mau masuk bisnis. Gimana caranya untuk seleksi partnership yang sehat, yang bagus, dan apa saja yang bisa dipertimbangkan dalam membentuk partnership supaya hasilnya sehat, hasilnya long term dan saling menguntungkan. Okay? Dalam hal ini saya cuma sharing cerita dan pengalaman saya sendiri dalam perjalanan bisnisnya kita. Ini kita omong partnerships yang ada di dalam Indonesia, ada juga yang di luar Indonesia, kayak contoh di Cina, di luar negeri juga. Apa itu proses-prosesnya? Dan kalau waktunya cukup, aku juga mau membahas kalau Anda mesti pemula untuk bisa menemukan partner yang tepat, environment dan network yang tepat, seperti apa prosesnya. Okay, so mari kita mulai and let's get started. So first is kriteria atau apa saja yang perlu dipertimbangkan di awal partnership. Yang pertama adalah kalau kita seleksi calon partner dalam bisnis kita. Ini saya pribadi ya yang bicara. Carinya itu seorang yang nggak, tanda kutip, nggak homo sama saya, tanda kutip. Maksudnya gimana? Apa itu strength-nya dia, talent-nya dia, keahlian dia, strength-nya dia, nggak sama dengan saya. Sama juga dengan kelemahannya dia, nggak sama kayak saya. Sehingga kita itu saling melengkapi. So, kalau dia jago di big picture, strategic, idea thinking, saya jago di eksekusi, logistics, dan lain-lain, nah itu sehat gitu loh. Tapi kalau sama-sama big picture, sama-sama jago jualan, tapi gak jago untuk administratif sebagai contoh, kalau sama-sama homo, ya itu problem gitu loh. So, itu selalu maybe like hal paling pertama. Ini kayak ibaratnya kalau kita mau pacaran sama orang, yes memang gak fall in love dari di tampilan muka, appearance, but itu yang first thing yang kita perhatiin. Ya kan, orangnya cantik atau enggak, orangnya ganteng atau enggak, so partnernya ganteng, cantik atau enggak gitu loh. Itu poin pertama. And then dari situ kita mulai ke level lebih dalam kan. Okay, so dari surface udah kelihatan ada kecocokan. And then we go, so gimana untuk bentuk partnership yang sehat? Anda harus sadar bahwa partnership ini saya bahas dari ranah bisnis. Tapi sebenarnya prinsip dan konsepnya sama aja kalau mau seleksi, jodoh, husband or wife. Prosesnya mirip gitu loh. Prinsipnya sama. Ini perjalanan yang bertahun-tahun. Potentially, bisnisnya lancar. This is something yang bertahun-tahun. Nah, kalau sukses, indah sekali. Memori yang dibuatkan, yang dialamin, experiences-nya, challenges yang dihadapin dan diatasin bersama, itu jadi almost like keluarga seumur hidup, something like that, right? Tapi di awal ada banyak hal yang perlu dibahas dulu. So, istilahnya adalah mendingan pahit-pahit di depan dan manis di belakang daripada manis-manis di depan dan pahit di belakang, right? And dalam hal bisnis, very very important. Saat ketemu sama potential partner, kayak contoh kita barusan ada bentuk partnership berhubungan sama energy supply di international partners yang energinya lebih efisien, lebih bagus, lebih murah untuk bisnis crypto mining kita. Dan dalam partnership tersebut kita langsung membahas, sudah ada kecocokan dari segi strengths and weaknesses. Kita juga langsung bahasin topik yang gak comfortable. Dan ibaratnya gini, lebih baik begitu. Karena kalau gak betah omongin yang gak comfortable di depan, ya apalagi kalau sudah beneran terjadi di lapangan, hal yang gak nyaman, hal yang gak menyenangkan, right? So, di awal langsung kita bilang, so rewardnya sudah kelihatan, opportunity-nya sudah kelihatan. Nah, sekarang kontribusinya apa? Resiko yang ditanggung masing-masing pihak apa? Investment yang dimasukin masing-masing pihak apa? Dan konsekuensi, garis jelasnya. Kalau kamu lalai, lambat, lemah dalam performa, kewajiban dan responsibilities-nya you, atau saya yang lalai, penaltinya apa? Konsekuensinya apa? Kan semua ini harus ada. Kalau perlu exitnya kayak apa? Gitu. Semua ini dibahas di depan, bukan di belakang. Supaya begitu sudah di set, fondasinya sudah kuat, manisnya pasti menyusul gitu. Okay? So, dalam hal itu, especially di dunia barat ya, di dunia barat ada istilah never get into business with family or friends karena hubungannya jadi rusak, right? Jangan pernah masuk bisnis sama keluarga dan teman. But actually itu bukan problemnya. Problemnya bukan masuk bisnis sama keluarga sama teman. Problemnya adalah kebanyakan orang yang masuk dalam bisnis sama teman dan keluarga itu masuk manis-manis di depan, pahit-pahit di belakang gitu.
gitu loh. Semua pembicaraan soal responsibilities dan lain-lain nggak ada pembahasannya, karena logikanya kan ya, masa temen terbaikku, masa dia curangin saya, masa dia melakukan kejahatan kepada saya, right? Of course di awal jawabannya ya no, tapi bukan itu problemnya di lapangan. Karakteristiknya dia ternyata gak cocok, ternyata dia bukan tipe orang yang bisa kayak gitu, rapih dalam pencatatan atau rapih dalam whatever, ya kan? So all that stuff yang harus dibahas di awal. Oke? Nah, asumsi itu semua sehat, yang poin final adalah personality, karena partner atau calon partner ini adalah potential relationship yang jangka panjang, dan asumsi Anda akan sering ketemu, sering kumpul, sering kolaborasi. Pastinya mau get along kan, gak harus selalu setuju dengan each other, right? Kayak contoh di dalam perusahaan kita ada yang udah mulai bentuk tim around him as well. Okay, so we have a partner building a team around him. Dan dalam timnya ada yang bentrok kepala tiap hari or something like this lah. Gak tiap hari juga, tapi sering bentrok kepala. Tapi bukan berarti itu jelek, mesti achieving, mesti respecting each other, mesti hormatin, mesti suksesnya mesti ada gitu loh. So bentrok kan gak tentu jelek, tapi tetap perlu tahu personality di depan. Nah, untuk itu ada banyak alat yang bisa dipakai. Bisa pakai alat gratis sejenisnya situs 16personalities.com untuk ukur yang namanya MBTI. Itu bisa juga pakai personality test dari misalkan kayak Ray Dalio. Ray Dalio itu billionaire hedge fund manager. Dia memberikan public personality test yang dia pakai dalam perusahaan dia. Berbayar, tapi itu juga bagus. Apapun patokan Anda, yang penting Anda harus tahu kamu sendiri dan partner kamu. Bukan cuma partner kamu, tapi kamu relatif ke partner gitu, right? So cara Anda terima informasi bagaimana, memproses informasi, ambil keputusan berdasarkan informasi. Tipe yang lebih suka diam, tunggu dulu ada data masuk baru bikin keputusan, atau tipe yang belum mikir terlalu dalam langsung take action? Tipe yang mana, right? Introvert, extrovert, or whatever, right? Semua hal ini perlu tahu di depan. And dari situlah baru ya hopefully dapat partnership yang kuat, saling mengisi, and 1 + 1 = 3, bukan 2. Okay, so 1 + 1 digabung malah jadi lebih dari hasil masing-masingnya. Okay, itu tujuannya sinergi partnership, itu hasil yang diinginkan, dan semoga dari hasil video ini dapat petunjuk yang membantu kalian. Kalau Anda suka dengan topik ini, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman, kasih komen pengalaman kalian seperti apa, dan of course kita akan ketemu lagi di next video kami. Salam sukses dan sampai jumpa di next videonya.